you Pastor Yosia, juga Pastor Sam, Pastor Lydia for the privilege untuk boleh sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau undang saudara untuk buka Alkitab saudara di Kitab Keluaran pasal ke-20. Kita mau baca ya. Saudara boleh ikuti, baca dalam hati mungkin. Saya baca yang keras itu Keluaran 21-17. Kita mulai ya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari selamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Apa yang sudah kita baca ini tahu ya, kita ini 10 perintah Allah. Ya harus hafal ya, 10 perintah Allah itu apa? Tahu nggak? Ya kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa mematuhinya. Seperti kita kalau lagi driving, lagi bawa mobil, kalau kita nggak tahu speed limitnya, kita nggak bisa mematuhinya. Begitu juga perintah Tuhan, kita baca firman Tuhan supaya kita bisa mematuhinya. Kalau kita nggak mengerti firman Tuhan, bagaimana kita bisa mematuhinya? Jadi hari ini kita mau lihat apa sih inti dari 10 perintah Allah ini, ke-10 perintah Allah ini. Ke-10 perintah Allah ini ditulis di kitab Keluaran. Di kitab Keluaran ini sebenarnya ini udah ayat pasal ke-20 ya, udah di tengah-tengah gitu ya. Saya ceritain sedikit aja gambar besarnya ini, apa cerita di dalam kitab Keluaran ini. Di dalam kitab Keluaran ini menceritakan tentang sebenarnya hanya beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah cerita tentang Allah yang sedang menyelamatkan umatnya dari perbudakan di Mesir. Ya, jadi yang pertama itu tentang Tuhan menyelamatkan umatnya. Yang kedua itu bukan hanya menyelamatkan mereka dari perbudakan, Tuhan itu menuntun mereka. Bukan hanya diselamatkan terus dibiarkan, tapi Tuhan tuntun. Tuhan tuntun mereka sampai menyeberangi Laut Merah. Setelah itu, baru setelah Tuhan selamatkan mereka, menuntun mereka, memusnahkan musuh mereka, baru Tuhan memberikan ke-10 perintah Allah ini. Di pasal yang ke-20. Tuhan gak memberikan mereka ke-10 perintah Allah ini di pasal yang pertama. Tuhan sudah lakukan semuanya buat mereka, baru Tuhan memberikan perintahnya. Mengapa demikian? Mengapa Tuhan memberikan perintah ini kepada umatnya? Tuhan melakukan itu supaya mereka ini disiapkan. Sebenarnya mereka itu disiapkan, dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi umat yang menyembah. Yang menyembah dengan benar. Kita nggak bisa menyembah dengan benar kalau nggak dikasih caranya untuk menyembah. Hanya setelah kita diberikan tahu caranya bagaimana kita menyembah dengan benar. Tadi Pastor Yosia sudah share sedikit, kita menyembah dengan cara memberikan keuangan kita. Itu menunjukkan hati kita. Nah, Tuhan ini memberikan 10 perintah Allah ini menunjukkan pada umatnya, begini loh
caranya menyembah aku, Tuhan Allahmu. Jadi dengan kata lain, inti dari 10 perintah Allah ini adalah tentang penyembahan. Bagaimana kita menyembah Tuhan. Ada satu orang penulis Amerika, bukan orang Kristen, namanya David Foster Wallace. Di dalam speech-nya kepada Kenyon College student-nya 2005, pas graduation-nya, big speech, dia berkata pada ini bukan orang Kristen, David Foster Wallace. Dia bilang, semua orang menyembah. Saudara boleh beragama atau tidak, saudara menyembah. Satu-satunya pilihan yang Anda punya, kita nggak punya pilihan ya untuk tidak menyembah ya, dia bilang. Semuanya menyembah, saudara nggak punya pilihan. Tapi saudara punya pilihan untuk menyembah apa atau siapa. Itu pilihan yang saudara punya. Setiap orang menyembah, tapi pilihan yang ada saudara punya adalah apa atau siapa yang Anda sembah. Nah, terus dia bilang begini, ada beberapa orang memilih untuk menyembah Tuhan. Berbagai macam Tuhan ya. Tuhan, kenapa? Karena dia bilang begini, apapun yang Anda sembah, kalau bukan Tuhan, itu akan membunuh saudara. Akan memakan hidup saudara hidup-hidup. Jadi makanya orang nyembah Tuhan katanya, berbagai macam Tuhan. Karena apapun yang saudara sembah, selain pada Tuhan, akan memakan hidup saudara. Jadi artinya intinya begini, 10 perintah Allah itu begini. Apa atau siapa yang kita sembah itu penting. Sangat penting. Masalah penyembahan itu masalah hidup dan mati. Kalau kita menyembah dengan salah, matilah kita. Tapi jika kita menyembah dengan benar, maka kita hidup. Jadi 3 hal kita mau lihat hari ini dengan gampang saja. Alasan kita menyembah, objek dari penyembahan kita itu siapa atau apa, pengorbanan dalam penyembahan. Sebab di segala penyembahan itu perlu atau meminta pengorbanan. Siapapun yang saudara sembah, apapun yang saudara sembah, itu perlu pengorbanan. Jadi kita lihat 3 hal ini. Alasannya, objeknya, dan pengorbanannya. Alasannya dulu ya. Jadi kita udah lihat suka apa enggak, saudara itu menyembah. Oke? Jangan pikir kita ada di gereja terus secara otomatis kita tuh menyembah Tuhan. Kalau kita masih medit, kita itu boleh, sebenarnya kita bisa lihat, sebenarnya kalau hati kita ini masih medit, kita itu belum menyembah Tuhan. Kenapa kita medit? Karena kita masih suka yang namanya punya banyak harta. Tidak perlu alasan, karena semua orang menyembah, tidak perlu alasan sebenarnya untuk menyembah, karena secara natural ya, nature manusia itu selalu mencari sesuatu atau seseorang untuk disembah. Secara natural, secara nature manusia. Lalu apa itu penyembahan? Penyembahan itu apa? Worship ya, bahasa Inggrisnya worship lebih enak. Penyembahan itu worship atau ibadah worship. Worship itu dari kata Old English, kata English kuno, dari 2 kata, worth and ship. Tahu ya worth ya, kalau kita ke toko, how much this worth? Right? Worth, harga ya. Jadi worship itu memberikan nilai atau harga atas sesuatu. Itu worship. Jadi saat kita worship something, kita menyembah something, itu kita memberi harga, memberi nilai kepada hal tersebut. Itu worship. Jadi kita sembah sebenarnya apa yang kita anggap berharga. Enggak ada orang menyembah yang tidak dianggap berharga. Ada orang menyembah aneh-aneh menurut kita, tapi di mata mereka, di dalam hati mereka itu berharga. Itu sebabnya mereka sembah. Saya kasih contoh ya, saya kasih satu cerita. Misalnya saudara punya satu handphone ya, handphone lama banget, udah lama banget. Dinyalain gak bisa, baterainya mati. Terus karena udah lama gak bisa beli baterainya lagi. Baterainya udah mati, gak bisa beli baterainya lagi. Terus Google, research sedikit bagaimana bisa handphone lama ini kuno udah gak ada harganya, tapi saudara mau hidupin ya. Terus supaya bisa ada satu orang di Eropa yang bisa benerin. Yang bisa benerin, tapi mahal sekali. Saudara terbang sana bawa handphonenya, dan karena baterainya itu harus custom made, itu dia bilang sekitar $10.000 mungkin. Ini handphone lama loh.
Saudara bilang iPhone aja nggak sampai 2.000. Ya kan? Ini belum gua pesawat terbang. Terbang ke sana, kalau kerja harus cuti, ya. Harus cuti paling nggak seminggu atau 2 minggu. Saudara pikir-pikir, wah ini mahal sekali nih. Nggak deh, nggak gua lakuin, gua buang aja. Ini handphone lama. Ya. Tapi misalnya begini, Talita anak saya yang cewek umur 7, dia kemarin ini dikasih mainan doll, Our Generation doll. Kalau kalian yang punya anak cewek atau saudara masih main doll, saya nggak tahu, saya nggak mau ngejudge. Mungkin tahu Our Generation dolls ini banyak aksesorisnya, ada bajunya, ada sepatunya, ada tasnya, ada kalungnya, ada mobilnya, semua aksesorisnya banyak. Terus temennya ini ngasih, orang tuanya bilang ada yang mau nggak? Saya bilang Talita suka, ya udah Talita dikasih banyak sekali. Terus di antara semua aksesoris doll ini, itu ada satu necklace mainan buat the doll ya, kecil ya, pearl necklace. Dia main itu juga ya sama dollnya. Ya saya nggak hiraukan kan, itu banyak ada sepatu-sepatu, ada handbag ya, mainan plastik-plastik gitu, ya udah biarin. Coba bayangin satu hari ada teman saya datang ke rumah, terus dia lihat Talita main doll itu dan lihat necklace. Terus dia bilang gini, lu tahu nggak ini necklace? Ini sebenarnya sangat unik loh, dia bilang. Ini di dunia yang sebenarnya dibuat oleh satu fine artist di tahun 1700-an, dia bilang. Ini beberapa bulan yang lalu di Christie Auction ini dijual 20 million loh. Tapi ini dia bilang ada udah nggak bagus lagi karena cantolannya di kalung itu sudah putus, dia bilang. Jadi ini di auction tuh biasanya orang nggak mau. Tapi dia bilang di Eropa ada satu artis yang bisa benerin. Dia memang khusus benerin begini. Terus saya research ya, misalnya saya research gitu, wah ini 10.000 juga nih, mahal juga ya, harus ke sana bawa ini kan, nggak mungkin kecil gitu, DHL hilang kan rugi kan. Saya harus ke sana, harus cuti. Tapi respon saya pasti berbeda. Karena yang pertama, telepon lama saya bilang, ini buang aja. Yang ini saya nggak bakal respon seperti ini. Saya bilang, wah 10.000 mah murah, benerin. Karena baru yang sama seperti ini dijual beberapa juta dolar. Bener ya? Kenapa respon saya berbeda? Padahal harganya sama untuk memperbaiki. Sebab ketika mata saya terbuka berapa berharganya mainan pearl necklace ini, saya nggak peduli berapa harga yang harus saya bayar. Itu worship. I put worth, value, nilai, harga kepada benda tersebut. Itulah worship. Pertanyaan kita buat pagi hari ini, siapa yang saudara sembah? Apa yang saudara sembah? Yang saudara berikan segala kekuatan saudara. Mungkin ada saudara yang tune in hari ini, di rumah pikir, gua rada males hari ini. Coba saudara lihat, kenapa saudara malas hari ini ke gereja? Atau yang pagi udah tempted nih, wah gua kayaknya gak mau datang deh. Mungkin saudara anggap beribadah menyembah Tuhan itu seperti that telepon lama tadi ya, harganya terlalu mahal. Kalau ini mumpung cerah gampang datang ke gereja. Bayangin kalau hujan lebat, seperti saya di Melbourne tuh hujan lebat, dingin itu sering. Panas kayak gini jarang ya. Bangun males gitu kan. Itu menunjukkan hati kita apa yang kita sembah sebenarnya. Worship. Kita memberi nilai atau harga kepada apa yang kita sembah. Apa itu penyembahan? Itu worship, ya, memberi nilai, memberi harga. Alasan kita menyembah itu apa? Coba kita lihat Keluaran 20 ayat kedua yang sudah kita baca tadi. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi sebelum Tuhan memanggil bangsa Israel untuk taat kepada 10 perintah Allah ini, sebelum Tuhan memberikan perintah Allah ini, Dia sudah terlebih dahulu menyelamatkan mereka, mencintai mereka, dan membawa mereka kepada dirinya. Itu yang sudah Tuhan lakukan. Sebelum Tuhan berikan, lakukan hal ini. Taati hal ini. Tuhan sudah terlebih dahulu lakukan itu. Tapi yang penting yang saya mau tekankan di sini, Tuhan bilang, Tuhan gak berkata, akulah Tuhan. Tuhan gak berkata seperti itu. Tapi Tuhan berkata apa? Saudara boleh lihat nanti ya, sampai ke 10 perintah Allah itu. Selalu Tuhan bilang, akulah Tuhan,
Allahmu. Artinya apa? Kita menyembah Tuhan itu bukan karena siapa kita, tetapi milik siapa kita. Akulah Tuhan Allahmu. Bukan sembarang Tuhan, tapi Allahnya kamu. Personal, ya. It's not about who you are saat kita menyembah, tapi whose you are. Milik siapa hidup saudara ini? Kepada bangsa Israel Tuhan bilang, saat engkau melakukan hal ini, kalian menunjukkan kalau kalian ini miliknya Tuhan. It's not about who you are. I'm great, I'm awesome, I'm poor, I'm weak. No, it's about whose you are. Who owns you? Who are you belong to? Tuhan bilang, saya sudah selamatkan, saya sudah bayar harganya, sudah menuntun kalian. You belong to me. Akulah Tuhan Allahmu. Itu yang Tuhan katakan. Alasan untuk menyembah sebenarnya adalah Injil, gospel. Ini gospel loh. Jadi sebelum Tuhan menuntut mereka untuk taat, Tuhan sudah terlebih dahulu menyelamatkan mereka. Menolong mereka, mengasihi mereka, membawa mereka kepada dirinya. Bangsa Israel waktu di Mesir itu bukan bangsa yang hebat. Mereka ini budak loh. Tuhan memilih menyelamatkan mereka bukan karena mereka orang-orang yang hebat. Mereka budak. Tapi mereka hebat sebab Tuhan menyelamatkan mereka. Dan inilah Injil, dan inilah alasan kita dan bangsa Israel menyembah Tuhan. Oleh kasih karunia Allah, mereka diselamatkan dan dikasihinya. Dengan kasih karunia, Tuhan menjadikan mereka menjadi miliknya. Treasured possession. Treasured possession. Kata treasured possession ini ya, milik yang berharga ini seperti seorang raja ini punya semuanya. Ya, satu nation, satu bangsa itu dimiliki semuanya. Tapi treasured possession, dia itu taruh di bedside table dekat dengan dia. Yang lainnya mungkin security guard yang jagain di luar. Mobil raja yang mewah pun itu di garasi. Tapi Tuhan bilang, Anda dan saudara adalah treasured possession. You belong to me. You stay with me. Kalau di kamar itu di samping meja. Close to him. You are his treasured possession. Itulah alasan kita menyembah. Not who you are, but whose you are. Milik siapa saudara? Saudara adalah milik Tuhan. His treasured possession. Jadi kalau kita melihat 10 perintah Allah, bukan hanya 10 perintah Allah sebenarnya, segala perintah-perintah Tuhan dalam firman Tuhan. Saat kita melihat itu, kita taat bukan untuk diselamatkan. Sebab kita sudah diselamatkan, makanya kita taat. Oke? Kita taat bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bangsa Israel taat sebab Tuhan sudah memberikan segalanya kepada mereka. When you are God's treasured possession, what belong to him is yours. What belong to him belongs to you. Jadi inti dari penyembahan itu ini. Inti dari penyembahan adalah penyembahan itu bukan kewajiban. Bukan. Juga bukan soal ketaatan. Soal penyembahan, jadi dalam hal memberi tadi ya, perpuluhan, persembahan, itu bukan soal kewajiban, itu bukan soal ketaatan. Melainkan respon dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Jadi yang gak bisa memberi, itu respon mereka dengan apa yang mereka mengerti, apa yang mereka sudah dapatkan dan terima dari Tuhan. Jadi bagaimana saya bisa tahu kalau saudara mengasihi Tuhan apa enggak? Melalui respon saudara dengan apa yang saudara lakukan kepada Tuhan. Misalnya ada 2 orang datang, tamu ke rumah saudara, yang saudara masakin seharian udah sibuk, masakin yang lain, saudara beliin take away doang. Mana yang saudara lebih kasihi? Saudara gak perlu ngomong apa-apa, tapi respon saudara terhadap tamu saudara itu menunjukkan apa yang sudah saudara terima, apa yang saudara hargai, apa yang saudara sembah, siapa yang saudara sembah. Hal yang kedua, objek dari penyembahan. Tadi alasannya ya, sekarang objeknya. Di perjanjian baru di Matius, Tuhan Yesus itu ditanya, apa perintah yang paling utama dari hukum Taurat? Jawab Tuhan Yesus di Matius 22 ayat 37 sampai 40 seperti ini. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, itu yang pertama ya. Dan yang kedua, sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini, inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Cuma ada dua hukum sebenarnya Tuhan bilang. Yang pertama, kasih Tuhan. Yang kedua, kasih sesama. Kalau kita lihat 10 perintah Allah ini, dari perintah 1 dan perintah keempat itu soal mengasihi Tuhan. Ya, coba nanti di rumah lihat baca lagi. Keluaran 20. Perintah pertama sampai keempat itu soal mengasihi Tuhan. Dan perintah kelima sampai ke-10 itu soal bagaimana kita bisa mengasihi sesama. Sama sebenarnya. Cuman Tuhan Yesus simplifikasi ya buat kita ya. Kasih Tuhan, kasih sesama. Penyembahan itu sebenarnya lebih dari metode atau cara. Bagaimana kita menyembah Tuhan itu lebih dari metode atau cara. Penyembahan itu masalah objek. Jadi kalau kita soal menyembah Tuhan, itu masalahnya itu masalah objek. Apa yang kita sembah adalah, atau siapa yang kita sembah adalah Tuhan. Soal penyembahan itu soal objek. Ketika Tuhan memberi 10 perintah Allah kepada bangsa Israel, Tuhan itu mengungkapkan jati dirinya kepada mereka supaya mereka tahu siapa yang mereka sembah. God reveal himself to them. Jadi waktu Tuhan beri 10 perintah Allah ini, kita kalau pelajari 10 perintah Allah kita bisa lihat hatinya Tuhan. Saat dia bilang, you shall not murder. Itu kita kasih lihat loh. Dikasih lihat hatinya Tuhan. Kalau Tuhan itu mengasihi life, kehidupan. Kalau dia bilang, do not steal. Itu reveal his heart of generosity. Jadi ketika Tuhan memberi 10 perintah Allah, Tuhan itu memberikan kepada bangsanya, kepada kita. Lihat, siapa aku ini? Jati dirinya Tuhan. Cara kita menyembah itu penting, ya memang penting. Tapi yang lebih penting dari cara atau metode adalah apa yang kita sembah. Jangan sampai kita datang, kita pikir kita menyembah Tuhan. Tapi kita memakai Tuhan untuk menyembah apa yang sebenarnya kita sembah. Kalau saudara datang kepada Tuhan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, itu saudara memakai Tuhan untuk menyembah apa yang sebenarnya saudara sembah. Sedangkan firman Tuhan, 10 perintah Allah ini keluarnya di pasal ke-20. Setelah Tuhan sudah memberikan segalanya kepada bangsa Israel. Jadi penting sekali kita tahu urutan ya. Pentingnya order, prioritas, apa yang utama dalam hidup kita. Dan yang saya mau kita lihat ini adalah perintah. Kita lihat 1 atau 2 perintah Allah ini ya. Pertama yang penting, terus kita lihat kedua dan kita lihat apa yang bisa dapat kita pelajari di sini. Perintah Allah yang pertama begini bunyinya. Ayat ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ketika Anda memilih seseorang atau sesuatu dalam hidup saudara itu lebih penting dari Tuhan, begitu penting dari Tuhan sehingga kalau saudara kehilangan hal tersebut, ya, saudara merasa tidak berarti lagi hidupnya. Saudara, kalau begitu pikiran saudara, kalau saya nggak punya hal itu, kalau saya tidak mendapatkan itu, hidup saya sia-sia. Hidup saya tidak berarti lagi. Secara tidak langsung saudara sudah menjadikan hal tersebut berhala dalam hidup saudara. Secara tidak sadar saudara sudah menyembah hal tersebut lebih daripada Tuhan. Jadi saat kita memprioritaskan karir kita daripada penyembahan kita pada Tuhan, kita sudah menyembah karir kita. Kita pikir kita sembah Tuhan, padahal kita memakai Tuhan hanya sebagai alat untuk penyembahan kita kepada karir kita. Itu bahaya. Jadi kita tidak bisa taat kepada Allah yang lain jika kita tidak taat dengan perintah. Kita tidak bisa taat dengan perintah Allah yang lain jika kita tidak taat terlebih dahulu dengan perintah yang pertama ini. Jadi perintah pertama bilang apa? Jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Forget about perintah kedua sampai 10.
fokus yang pertama dulu. Sebab kalau kita fail dalam yang pertama ini, jangan ada Allah lain dalam hidup saudara, saudara akan fail dalam segalanya. Saudara akan mencuri, saudara akan murder, saudara akan commit adultery. Saudara akan lakukan itu. Jadi yang pertama itu penting, order, prioritas ini penting. Yang pertama yang paling penting adalah kasihi Tuhan, sembah Tuhan. Tidak boleh ada Allah lain dalam hidup saudara. Sebab dia bilang begini, sebab kita tidak bisa benar-benar mengasihi sesama kita, gitu ya. Kasih Tuhan dan kasih sesama. Kita nggak bisa mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh kalau kita tidak terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Mungkin bisa sebentar. Mungkin bisa 5 tahun, mungkin bisa 10 tahun, tapi kita bakal burden, bakal burn out. Pernah saudara coba generous? Coba maksa diri untuk generous? Coba maksa diri untuk bayar perpuluhan? Itu capek loh. Setelah 5 tahun, 10 tahun saudara pikir, ngapain gue bodoh begini? Bayar perpuluhan. Ngapain gue bodoh baik masakin orang ini? Dia juga toh cuekin aku terus. Saudara bisa berpikir seperti itu sebab saudara mengasihi sesama bukan atas kasih saudara kepada Tuhan. Segala yang kita lakukan kalau bukan dasarnya karena kita mengasihi Tuhan, kita akan capek. Kita akan burn out. Tapi saat kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu, saat kita masakin orang tiap hari, saat kita memberi, saat kita generous, itu sukacita, bukan burden. Itu privilege. Orang yang bisa mengasihi itu privilege loh. Orang yang bisa memberi itu privilege loh. Dan orang yang gak bisa terima yang dikasihi orang, itu orang yang sombong biasanya. Jadi kemampuan kita untuk taat kepada perintah-perintah Tuhan ini adalah, yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Tidak ada Allah lain dalam hidup saudara. Itu perintah yang pertama ya. Perintah yang kedua coba kita lihat. Keluaran 20:4-6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Sampai di situ saja. Perintah kedua ini apa? Dari 10 perintah Allah dia bilang jangan buat patung berhala sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Tuhan kasih alasan, jangan punya Allah yang lain sebab aku adalah Allah yang cemburu, Tuhan yang cemburu. Objek penyembahan kita ini apa? Bukan sekedar Tuhan saja, tapi Tuhan yang cemburu. Terus saudara mungkin yang rajin baca Alkitab bilang, bukannya perjanjian baru bilang cemburu itu dosa, iri hati, cemburu, jealousy itu dosa. Bukannya itu negatif. Kok di sini dibilang Tuhan cemburu sih? Sebenarnya cemburu itu ada 2 macam. Ada cemburu yang berdosa, ada cemburu yang gak berdosa. Coba kita lihat cemburu yang berdosa dulu ya. Roma 13 ayat 13. Ini dari Rasul Paulus, dia begini. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Oh, jealous, envy. Cemburu itu bahaya, sebab itu dikategorikan di sini dosa. Kenapa bahaya? Coba saudara nggak percaya, saudara Google aja, cari ya. Banyak ya suami istri yang mencoba, some of them successful, membunuh pasangannya karena cemburu. Karena kecemburuan. Membunuh suaminya atau istrinya karena cemburu. Kecemburuan itu bahaya. Dan itu bukan masalah baru. Saulus juga saat dia cemburu dengan Raja Daud, dia mencoba membunuh raja. Saat itu belum raja, membunuh Daud. Karena cemburu loh. Pas Saulus buka Instagramnya, dia like-nya cuma ada 10. Dia lihat Daud like-nya 2000. Dia bilang, wah ini Daud ini kurang ajar nih. Gua raja, gua like cuma 10, dia 2000. Dia kejar mau dibunuh. Karena cemburu. Cemburu itu bahaya. Jealousy can lead to murder. Tapi di sini dikatakan aku adalah Allah yang cemburu. Sebab ada cemburu yang gak berdosa. Rasul Paulus juga yang nulis Roma tadi yang bilang cemburu, iri hati, jealousy itu dosa. Dia juga nulis 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Sebab ini dia
ngomong dirinya ya, Rasul Paulus. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau kamu, pikiran kamu disesatkan dan kesetiaan kamu yang sejati yang kepada Kristus sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Terus Paulus bilang apa? Paulus ini, saya ini cemburu dengan kamu dengan cemburu ilahi. Paulus cemburu dengan jemaat di Korintus karena mereka, kenapa dia cemburu? Karena mereka gampang disesatkan, gampang dibohongi, gampang diiming-imingi. Dan itu membuat dia cemburu. Ini nadanya ini sebenarnya Paulus ini marah kepada mereka. Saking dia cemburu, dengan cemburu ilahi dia marah dengan mereka. Karena mereka gampang dibohongi, gampang disesatkan di sini. Nah, seperti Paulus. Ini contohnya cemburunya Saulus sama Saul ya, Saul, Raja Saul dengan cemburunya Paulus. Cemburunya Saul, Raja Saul, dia ingin mengejar dan membunuh. Cemburunya Paulus, dia tetap mengasihi. Dia marah tapi dia tetap mengasihi jemaat di Korintus. Itu bedanya cemburu dosa dan cemburu ilahi. Dan Tuhan Allah yang cemburu itu juga seperti itu. Seperti Paulus. Perintah Tuhan supaya kita tidak memiliki Allah lain atau menyembah Allah lain, itu sebab karena dia mengasihi saudara. Dia cemburu karena dia mengasihi saudara dan saya. Bukan untuk memusnahkan saudara, seperti Saul ingin memusnahkan Daud. Hal ketiga, pengorbanannya ya. Saya udah bilang tadi, setiap penyembahan itu perlu pengorbanan. Semua penyembahan perlu pengorbanan. Pengorbanan apa yang dibutuhkan untuk datang menyembah Allah yang cemburu ini? Apa yang saudara pikir apa coba? Mungkin saya pikir kalau saya datang kepada Tuhan, pengorbanan untuk Allah yang cemburu ini adalah persepuluhan saya. Tahu gak saudara, persepuluhan itu minimum. Itu minimum loh. Ada yang bilang gini, perlu gak sih saya memberikan perpuluhan kepada Tuhan? Toh di perjanjian baru gak ada. Bener loh, di perjanjian baru gak ada. Tuhan Yesus bilang apa kalau pada dengan seorang muda yang kaya, yang sukses datang pada Yesus, saya mau hidup yang kekal, apa yang saya perlukan? Saya sudah lakukan seluruh firman Tuhan. Tuhan bilang, jual semuanya dan ikutlah aku. Memang persepuluhan itu gak ada perjanjian baru. Karena di perjanjian baru bukan ngasihkan 1/10, tapi memberikan 100%. Jadi apa yang kita perlu bawa? Pengorbanan apa yang bisa bawa dalam penyembahan kita kepada Tuhan? Bukan persembahan kita. Karena persembahan kita itu nothing. Ya. Tuhan bilang apa? Jual semuanya, ikut aku. Toh kita banyak kadang gak ke gereja karena pekerjaan. Karena sibuk di rumah, dengan anak, dengan suami, dengan istri. Apapun lah alasan kita. Ada yang alasannya gak ke gereja cuci mobil loh. Apa korban dalam penyembahan kepada Allah yang cemburu ini? Satu hal aja sebenarnya, korbannya adalah relationship, hubungan. Kalau kita menyembah Tuhan, Tuhan itu minta bukan uang harta saudara, tapi Tuhan minta hubungan dengan saudara. Hubungan apa? Hubungan pernikahan. Kenapa gambarannya pernikahan sih? Hubungan saudara dengan saya ini dengan Tuhan. Kenapa gambarannya pernikahan? Pernah pikirin gak? Karena dalam hubungan pernikahan itu eksklusif. Gak bisa saudara ada pernikahan terus ada sampingan lagi. Hubungan pernikahan itu berbicara soal exclusivity dalam relationship ini. Jadi relationship saudara dengan Tuhan itu eksklusif. Gak boleh ada yang lain, maksudnya eksklusif. Bukan keren, bukan eksklusif ya, karena keren, bukan. Eksklusif karena boleh ada yang lain, tidak boleh ada yang lain.
Eksklusifnya seperti ini. Kesetiaan kita kepada Tuhan dalam pernikahan ini artinya seperti ini. 99,9% itu nggak cukup. Harus 100%. Bayangin saudara yang sudah menikah di sini ya, atau yang baru pacaran aja, boleh. Saudara bilang gini sama istri atau sama suami, saya selama setahun bakal setia dengan kamu, saya janji, saya sumpah akan setia, kecuali 5 menit dalam setahun saya nggak setia. Saya akan menyeleweng 5 menit dalam setahun saja, atau 1 menit dalam setahun saja. Itu bukan setia namanya, benar? Karena setiaan itu berbicara 100%, eksklusif, nggak bisa 99%. Setia 99% itu bukan setia namanya. Jadi penyembahan yang salah, kalau kita nggak menyembah Tuhan dengan 100%, nggak memberikan segalanya kepada Tuhan, seperti hubungan suami istri, itu perjinahan di mata Tuhan. Idolatry. Saat saudara mengasihi sesuatu lebih daripada Tuhan, saat saudara datang kepada Tuhan, nggak memberikan segalanya kepada Tuhan, apapun pekerjaan saudara, umur, saudara boleh anak kecil, ya, atau sudah tua, atau masih muda, cewek, cowok, regardless. Kalau saudara nggak memberikan segalanya kepada Tuhan, di mata Tuhan itu adalah suatu perjinahan. Karena 0,1% saja itu tidak setia. Itu dosa di mata Tuhan. Standarnya bukan perpuluhan udah masuk gitu ya. Gue bayar perpuluhan. I'm cool with God. We are best friend sama Tuhan. Jadi kalau saat kerja bilang, Tuhan ini kerjaan lagi susah, tolong dong. Saya kan udah bayar perpuluhan. We are best friend. Gak bisa seperti itu sama Tuhan. Sebab kalau tidak sampai 100%, segalanya kita berikan pada Tuhan, itu perjinahan di mata Tuhan. Saat kita menyembah karir pekerjaan kita, saat kita menyembah pasangan kita suami istri, ya, yang sudah ini suami atau istri kita, atau saat kita menyembah anak-anak kita, saat anak-anak kita lebih penting daripada Tuhan, saat orang tua kita lebih penting dari Tuhan, saat karir kita lebih penting dari Tuhan, kita sudah berzina dengan Tuhan Allah kita. I am your God, your God, Tuhan Allahmu. Saat kita punya hubungan pernikahan dengan Tuhan, itu harus 100%. Siapa yang hidupnya sudah 100% buat Tuhan di sini? Tuhan berkata, aku Allah yang cemburu. Kita nggak bisa dalam setahun buat Tuhan semua, terus 1 menit dalam setahun. Kita bilang, 1 menit ini buat saya saja Tuhan. Di mata Tuhan itu perjinahan. If not all of you, then none of you. Apa yang saudara cintai? Coba saudara pikirkan, apa yang saudara inginkan dalam hidup saudara? Jika itu bukan Tuhan dari segala-galanya, itu sudah perjinahan. Itu berhala di hadapan Tuhan. Nah, saya mau jelasin seperti ini ya. Kita pikir berhala itu hal yang buruk, hal yang jelek. Sebenarnya enggak. Justru kalau berhala itu hal yang buruk, yang jelek, kita nggak mau menyembahnya, benar? Tadi kan dari ceritanya, my old phone, 10.000 benerin ganti baterai, nggak mau, ngapain? Nggak ada orang mau menyembah yang nggak ada worth atau yang worthless. Yang kita sembah itu pasti yang baik, yang sangat baik. Apa yang sangat baik dan baik dalam hidup saudara? Mungkin suami saudara, mungkin istri saudara, mungkin anak-anak saudara, mungkin karir saudara. Itu semua berkat dari Tuhan. Mungkin mobil saudara, mungkin rumah saudara. Banyak orang yang saking cinta rumahnya, dia nggak pernah mau ngajak orang makan-makan di rumahnya karena kotor. Nggak usah ketawa, ada orang seperti itu. Dia don't mind bawa orang itu ke restoran yang paling mahal, tapi masuk ke rumahnya untuk makan-makan di rumahnya keberatan. Their heart loves, put worth to their property. Saat kita tidak mengasihi sesama kita, itu menunjukkan kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Tadi kita udah belajar ya. Jadi kalau kita nggak mengasihi sesama, nggak bisa kita bilang kepada kita, ayo harus kasih sesama, nggak bisa. Karena akarnya nggak mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi sesama. Saya selalu bilang sama gini pada anak muda ya,
Kalau yang lagi nyari pacar itu ya. Jangan cari pacar yang mengasihi engkau lebih dari Tuhan. Kalau dia mengasihi kamu, mencintai kamu lebih daripada dia mengasihi Tuhan Yesus, suatu saat nanti dia pasti nggak mengasihi saudara. Tapi kalau dia mengasihi Tuhan Yesus lebih dari mengasihi kamu, dia pasti akan mengasihi engkau lebih lagi, hari demi hari. Marriage, suami istri, kalau yang utama bukan suami atau istri atau anak-anak, suami istri ya, lebih lama saudara menikah, lebih lama marriage itu jadi beautiful. Ada orang pikir, wah beautiful marriage itu awal-awal masih honeymoon. No. If you love Jesus, all your heart, husband and wife, your marriage will be more beautiful in 10 years time than today. Saat saudara look back, yang udah marriednya lama ya, saudara look back 5 tahun ke belakang coba, yang lalu. Apakah pernikahan saudara hari ini lebih beautiful, lebih manis, lebih indah daripada 5 tahun yang lalu? Hal itu akan benar jika saudara, suami istri mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih daripada suami atau istri saudara. Secara otomatis. Akulah Tuhan Allah yang cemburu. Prioritas dalam hubungan pernikahan. Lukas 14:26. Yesus berkata begini, ini kontroversial, Tuhan Yesus bilang gini. Jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya lelaki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya apa? Tuhan Yesus bilang gini, kalau kamu bilang sama saya, Tuhan Yesus ya, kamu mengasihi aku, tapi kamu tidak membenci istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, semuanya itu bohong. Dan Yesus bilang apa? Kamu gak bisa jadi muridku. Ini kontroversial. Benar? Tapi saya mau jelaskan, kita harus baca Alkitab gak boleh sepotong-potong. Benar ya? Jadi kita gak baca sepotong-potong. Apa perintah Tuhan dalam perintah Allah yang kelima? Dia bilang gini, hormatilah ayah dan ibumu. Jadi Tuhan Yesus itu gak mengajarkan, ya benci orang tuamu, gak usah dihormati. Enggak, itu bukan ajaran Tuhan Yesus. That's not what Jesus is saying. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan prioritas dalam hal ini. Tuhan Yesus mengajarkan tentang prioritas dalam penyembahan. Apakah Anda mencintai Tuhan Yesus sedemikian rupa sehingga yang lainnya, cinta saudara yang lainnya terlihat seperti kebencian? Saya ulangin ya. Apakah saudara mencintai Tuhan Yesus sedemikian rupanya sampai kalau orang lihat cinta saudara kepada yang lainnya itu seperti benci? Saya kasih contoh. Saya punya 3 anak. Anak yang pertama si Judah, setiap Chinese New Year saya kasih $10.000. Nggak punya saya $10.000. Contoh makanya saya kasih $10.000 yang apa? Wah dia buka, wih, my dad loves me. Benar ya? Yang kedua, dia buka si Levi, $20.000. Oh, my dad loves me more. Judah merasa dicintai gak? Dia bilang, kok gue cuma 10.000? Levi bilang, 20.000. Datang yang kecil, yang cewek 7 tahun. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Saya kasih dia $100.000. Saya mengasihi dia sedemikian rupa sampai orang lihat that I hate my 2 sons. Ngerti gak? Saat mereka melihat saya begitu mencintai Talita, cinta saya kepada yang lain, walaupun itu 10.000 dan 20.000 banyak loh. Itu seperti kebencian. Tuhan Yesus itu bilang gini, cintai aku sedemikian rupa sampai cintamu kepada istri, suami, orang tua, anak-anakmu itu seperti kebencian. Levelnya itu udah jauh. Bukan hanya Tuhan yang nomor 1, yang lainnya nomor 2, bukan. Tuhan nomor 1, yang lain itu nomor 1 juta ke bawah. Sampai orang lihat saat saudara, suami beli istrinya tiap birthday beli istrinya mobil baru. Orang bilang, lu benci ya sama istri lu ya? Masa tiap ulang tahun dibeliin mobil 1 baru? Kenapa?
Sebab setiap Christmas ulang tahun Tuhan Yesus diberi 10 mobil. Istrinya yang dibeli 1 mobil, orang bilang, wah, you must hate your wife. Apakah saudara mengasihi Tuhan seperti itu? Sampai cinta saudara kepada pekerjaan saudara, kepada KFC saudara, kepada istri suami saudara, orang bilang, wah, you must hate KFC so much, you only eat once a day. When you worship Jesus every minute of your life, that's worship. That's priority. Ketika Tuhan berkata, aku adalah Tuhan yang cemburu, Dia tidak hanya ingin kita datang hari Minggu melayani Tuhan. Dia tidak hanya ingin saudara baca Alkitab tiap hari atau memberikan persepuluhan. Tidak. Dia ingin semua yang terbaik dalam hidup saudara. Every inch of it, every centimeter of it, every ounce of it. Yang terbaik untuk dia, itu yang Tuhan inginkan. Itu penyembahan yang benar. Ada yang lulus di sini? Ada yang bilang tik tik tik, that's me. That's me. Saat saudara ulang tahun, saudara mikir, gue mau, how I'm gonna bless my life, right? Banyak yang ulang tahun mungkin Google sendiri, mau cari hadiah untuk dirinya sendiri. Saat saudara beli hadiah saudara untuk sendiri, orang bilang, wah, you don't love your life, do you? Kenapa orang bisa lihat begitu? Sebab saudara mengasihi Tuhan itu proporsionalnya jauh lebih. Begitu jelas loh, bukan Tuhan nomor 1, suami istri nomor 2, anak-anak nomor 3, bukan. Tuhan nomor 1, yang lainnya udah jauh gak kelihatan di bawah. Sampai Tuhan Yesus seperti membenci kalau orang lihat. Jadi secara teknis kita tidak bisa mematuhi 10 perintah Allah ini kalau kita tidak lebih dahulu mengasihi Tuhan. Gak bisa, secara teknis gak mungkin. Sebab yang Tuhan inginkan ini ekstrim, radikal. Jadi ada orang bilang, oh jadi orang Kristen jangan radikal, itu bukan orang Kristen namanya. Karena gak ada orang Kristen yang bisa bilang dikategorikan believers or follower of Jesus or disciple of Jesus yang gak radikal. Gak ada. Sebab Tuhan menginginkan pernikahan, hubungan pernikahan, bukan hubungan sahabat, tapi hubungan pernikahan yang eksklusif di mana dia menjadi prioritas number 1. Yang lainnya looks like hate, kebencian. Pernah saudara, have you been in love? Pernah saudara jatuh cinta? Yang sudah menikah mungkin pernah, udah dulu mungkin. I hope you do fall in love all the time. Aku kasih secret satu ya. Tadi aku udah ceritain sih sebenarnya. Tadi udah bilang, saat kita mengasihi Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. This is true. This is true. When you give everything to God, when you give your life to love Jesus, even when it seems sepertinya saudara ini nggak mengasihi pasangan saudara, secara otomatis saudara mengasihi pasangan saudara itu lebih hari ke hari. Karena nggak bisa kita mengasihi Tuhan dan nggak mengasihi sesama kita, itu nggak bisa. It doesn't work that way. Jadi hubungan saat kita in love itu kita nggak tanya. Saat orang ngejar ya, lagi gebetan gitu, kita nggak tanya, can I spend just 1 hour? Is that 1 hour enough for you? No, kita mau spend all the hours with the one we love. Ngerti ya? Kita nggak cari yang minimal, yang minimum. Seberapa, contohnya ya, pelayanan. Saya harus datang ke gereja berapa sering sih sebelum saya diteleponin, ditegur. Itu berarti saudara nggak mengasihi dalam pelayanan saudara. Benar ya? Pasangan suami istri juga, kita nggak bisa bilang, gue boleh telepon cowok atau cewek yang lain berapa banyak sebelum kamu cemburu. Nggak ada orang yang mengasihi pasangannya nanya seperti itu. Tapi kadang kita approach Tuhan seperti itu. Seberapa banyak saya bisa ngasih yang lain sebelum ini menjadi dosa. Benar ya? Seberapa banyak saya bisa lakukan hal yang lain sebelum ini dikategorikan penyembahan berhala, perzinahan. That means you haven't loved God yet. If you love God, you say, I'll forsake all that so that I can love Jesus and have Him all my life. Saya mau kasih tahu gambaran 10 perintah Allah ini, penyembahan Tuhan ini
Impossible. For most of us, if not for all of us, ini impossible. Terutama yang punya anak, seperti saya yang punya anak tahu. Sometimes when you see, lihat anak saudara sakit, saudara lebih penting, pengen nuker posisi loh. Mending saya yang sakit daripada dia yang sakit. Bener ya? Begitu juga dengan Tuhan. Saudara pikir Tuhan minta segala ini supaya saudara sakit, merasa kehilangan. 10 perintah ibu. Tapi saudara sudah mematahkan hati Tuhan. It's not just that you break God's law, but you break God's heart. Saat kita disobey, saat kita nggak memberikan segalanya pada Tuhan, we break His heart. As He has died for you and me. Let us pray. Bapa di surga, ucap syukur Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Kalau Engkau begitu mengasihi kami, Engkau Allah yang cemburu begitu mengasihi kami. Engkau tidak berhenti mengasihi atau mencoba untuk menghukum kami. Tapi Engkau hukum anak-Mu. Engkau bunuh anak-Mu di atas kayu salib. Supaya kami boleh melihat kasih-Mu yang begitu indah kepada kami. Supaya kami boleh memberikan segalanya pada Engkau. Bukan 10%, bukan 20%, tapi 100% dari apa yang kami miliki, hidup kami bagi-Mu. Kami taat. Kami mau lakukan bukan karena kami ingin kasih-Mu Tuhan, tapi sebab kami sudah terima kasih-Mu yang begitu dalam. Kami lihat itu di atas kayu salib. Saat kami gagal Tuhan, kami tidak hanya break your law, but we break your heart. Dan kami mau bertobat Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengejar Engkau, bukan mengejar apa yang Engkau dapat berikan kepada kami. Sebab Engkau sudah berikan segalanya kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Besar mulia kasih-Mu. Mari kita persiapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang di rumah juga persiapkan 2 elemen saudara, roti dan anggur saudara, untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sebagai ganti dosaku, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu Yang selamatkanku. Kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan, persiapkan hati saudara untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan cara yang Tuhan inginkan. Buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau Yesus.